Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM 0314241003, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Depianti, SSMPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, asal bahasa Indonesia. Yang kedua, periodisasi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan dikukuhkan oleh para pemuda di Ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa Indonesia, bukan bahasa lainnya? Nah, ada 4 alasan yang mendukung terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Melayu sudah lama menjadi lingua franca di seluruh Indonesia. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda, atau disebut dengan bahasa pengantar. Yang kedua, karena bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang sederhana sehingga mudah dipelajari oleh suku lainnya. Yang ketiga, bahasa Melayu diterima oleh seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia karena mereka sadar bahwa bahasa persatuan perlu ditetapkan di seluruh Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mudah menerima pengaruh bahasa lain, baik itu bahasa serumpun ataupun yang bukan bahasa serumpun. Selanjutnya yaitu periodisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan gemilang. Sejarah bahasa Indonesia itu dibagi atas 3 masa. Yang pertama masa prakolonial, yang kedua masa kolonial, dan yang ketiga masa pasca kolonial. Pada masa prakolonial, pada abad ke-7, bahasa Melayu kuno ini digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi pemerintahan dan bahasa kebudayaan. Pada masa ini, bahasa Melayu kuno ini dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, dan pada abad ke-7 ini ditemukannya prasasti atau batu bersurat seperti gambar di samping yang ditemukan di Kedukan Bukit, Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Bangka, dan Karangbarahe. Pada abad ke-15, Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan dan pusat pertemuan Indonesia, India, Tiongkok, dan Gujarat. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan dan penyiaran agama Islam dengan cepat tersebar ke seluruh Indonesia, dari Sumatera sampai kawasan timur Indonesia. Yang kedua yaitu masa kolonial. Masa ini diawali dengan jatuhnya Kerajaan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 dan kemudian disusul oleh Belanda tahun 1641. Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu dan ditetapkan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Bumi Putra oleh Belanda. Pada tahun 1908 di Jawa berdirilah Perhimpunan Budi Utomo dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kerjanya. Dan pemerintah Belanda mendirikan Taman Bacaan Rakyat dan diubah namanya menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Pada pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, penggunaan bahasa Indonesia diperluas dan berkembang pesat. Yang ketiga yaitu masa pasca kolonial. Tepatnya tanggal 19 Maret 1947 berlakulah ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai perubahan dari ejaan Panofhausen. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau yang sering disebut dengan EYD di depan sidang DPR sebagai penyempurna dari ejaan Republik. Jadi, pada masa pasca kolonial ini, ejaan bahasa Indonesia memiliki
perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari ejaan Van Ophuijsen, kemudian ejaan Republik, dan sampai pada tahun 1972 berlakulah ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum penggunaan EYD, banyak konsep ejaan yang dibuat atau bahkan ada ejaan lain yang pernah dipergunakan. Ejaan-ejaan yang pernah ada bahkan sempat dipergunakan yaitu yang pertama ejaan Van Ophuijsen, yang kedua ejaan Republik atau ejaan Suandi, yang ketiga ejaan pembaharuan, yang keempat ejaan Melindo, yang kelima ejaan baru, dan yang keenam ejaan yang disempurnakan. Untuk mengetahui ejaan-ejaan tersebut, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, disusun oleh Charles Adrian Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi dan Muhammad Taif dari bangsa Indonesia. Beberapa hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen ini ialah huruf Y ditulis dengan huruf J, contohnya pada kata payung menjadi pajung. Yang kedua yaitu huruf U ditulis dengan huruf O dan E, contohnya pada kata umum menjadi umum, tapi bacaannya tetap sama, cuman tulisannya yang berbeda. Yang ketiga yaitu huruf K ditulis dengan tanda koma di atas, contohnya pada bapak ditulis pada ejaan Van Ophuijsen ini K-nya diganti dengan koma di atas. Yang keempat yaitu huruf J ditulis dengan DJ, contohnya pada jalan menjadi jalan. Yang kelima yaitu huruf C ditulis dengan TJ, contohnya pada kata cinta pada ejaan Van Ophuijsen ini menjadi tinta, atau huruf C itu diganti dengan T dan C. Gabungan konsonan KH ditulis dengan CH, contohnya pada kata akhir pada ejaan Van Ophuijsen ini menjadi akhir penulisannya, tapi bacaannya tetap sama seperti akhir. Ejaan yang kedua yaitu ejaan Republik. Ejaan ini disusun pada tanggal 14 Maret 1947 oleh Bapak Suandi. Ejaan ini disusun untuk menyempurnakan ejaan yang sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Adapun perbedaan ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan Republik atau ejaan Suandi dapat kita lihat dari contoh tersebut, yaitu pada kata umur pada ejaan Van Ophuijsen masih menggunakan huruf O dengan E, sedangkan pada ejaan Republik sudah menggunakan huruf U. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu maksud. Pada ejaan Van Ophuijsen ini huruf K masih menggunakan tanda koma di atas, sedangkan pada ejaan Republik sudah menggunakan huruf K. Contoh selanjutnya yaitu contohnya itu rata-rata, pengulangan kata. Tapi kalau di ejaan Republik bisa ditulis dengan kata yang pertama terus ditulis angka 2. Kalau dalam ejaan Republik, penggunaan huruf E ini ada etaling dengan epepet. Selanjutnya yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan ini merupakan ejaan yang direncanakan untuk memperoleh ejaan Republik, disusun oleh Panitia Pembaharuan Bahasa Indonesia. Ejaan ini dikenal dengan Prijo Katavo, diambil dari nama Prof. Prijono dan E. Katavo. Ejaan ini menyederhanakan huruf-huruf gabungan konsonan dengan huruf-huruf tunggal dan gabungan vokal A, I, A, O dan OI atau diftong ditulis berdasarkan pelafalannya, yaitu menjadi au, ai, au, dan oi. Contohnya pada kata satai, akhirannya itu gabungan konsonan AI diubah menjadi berdasarkan pelafalannya menjadi A dengan Y. Pada kata gulai, huruf sama seperti yang tadi. Pada kata harimau, gabungan konsonan A dengan U menjadi harimau, akhirannya berubah menjadi A dengan au sesuai dengan pelafalannya. Begitupun contoh berikutnya. Dan yang keempat adalah ejaan Melindo. Melindo ialah akronim dari Melayu dan Indonesia. Konsep ejaan ini dirumuskan pada tahun 1959. Ejaan ini tidak pernah diumumkan. Hal yang berbeda
pada ejaan ini, gabungan konsonan TJ diganti dengan C dan gabungan NJ diganti dengan NC. Contohnya pada kata cinta, dalam ejaan Melindo menggunakan huruf C, tadi menggunakan T dengan J, jadi bacaannya jadi cinta. Jadi kalau ejaan yang sekarang menjadi cinta. Selanjutnya yaitu yang kelima, ejaan baru atau LBK. Ejaan ini dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Ejaan ini disusun pada tanggal 19 September 1967. Perubahan pada ejaan ini dapat kita lihat pada contoh, yaitu pada kata jalan. Pada ejaan baru ini, konsonan DJ ini diubah menjadi huruf J, menjadi jalan. Seperti yang selanjutnya yaitu baca. Pada gabungan TJ menjadi huruf C, menjadi baca. Pada contoh berikutnya yaitu bunyi. Gabungan konsonan NJ berubah menjadi NY. Selanjutnya yaitu contohnya saja. Gabungan konsonan SJ berubah menjadi SY. Selanjutnya pada contoh berikutnya, dalam kata ikhlas ini, gabungan dari konsonan CH diubah menjadi KH. Selanjutnya pada contoh pajak, gabungan konsonan DJ berubah menjadi J. Dalam kata fasih atau penggunaan huruf F dari bahasa asing dipergunakan. Selanjutnya yaitu ejaan yang keenam, yaitu ejaan yang disempurnakan. EYD berlaku dan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini dirintis sejak penyusunan konsep ejaan baru. Dapat dikatakan bahwa konsep-konsep dasar EYD merupakan kelanjutan dari ejaan baru. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan ke dalam EYD yaitu pada perubahan huruf. Pada ejaan lama, gabungan konsonan DJ berubah menjadi J pada ejaan yang disempurnakan. Konsonan TJ pada ejaan lama berubah menjadi huruf C pada ejaan yang disempurnakan. Konsonan NJ pada ejaan lama berubah menjadi NY pada ejaan yang disempurnakan. Dan konsonan SJ pada ejaan lama diubah menjadi SY pada ejaan yang disempurnakan. Dan konsonan CH pada ejaan lama diubah menjadi KH pada ejaan yang disempurnakan. Dan gabungan konsonan CH pada ejaan lama diubah menjadi K dengan H pada ejaan yang disempurnakan, dan huruf J berubah menjadi huruf Y. Yang kedua itu huruf F, V, dan Z diresmikan pemakaiannya karena huruf tersebut merupakan huruf asing. Yang ketiga huruf Q dan X tetap dipergunakan karena masih ada juga dipergunakan pada kata-kata yang tertentu. Yang keempat yaitu penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan memiliki perbedaan. Dan yang kelima, kata ulang ditulis dengan mengulang unsur-unsurnya, bukan lagi menggunakan angka 2 di belakangnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa asal bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia karena bahasanya mudah dipahami dan mudah dipelajari. Terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia karena hasil dari rekayasa para pemuda yang sangat brilian. Periodisasi bahasa Indonesia ini dibagi menjadi 3 masa, yaitu pada masa prakolonial. Pada masa ini, bahasa Melayu digunakan oleh Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi pemerintahan dan bahasa kebudayaan, dan digunakan juga sebagai bahasa pengantar pada abad ke-15 oleh Kerajaan Malaka. Pada masa kolonial ini ditandai dengan runtuhnya
Kerajaan Malaka karena kedatangan Portugis dan disusul oleh Belanda. Pada masa pasca kolonial, yaitu ditandai dengan perkembangan ejaan bahasa Indonesia, mulai dari ejaan Van Ophusen sampai dengan ejaan yang disempurnakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.